Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Ibu Kusman Kuti, Bapak Gatot, dan juga seluruh sivitas akademika dari IBS, juga Bapak Ibu, rekan-rekan panelis, Bu Siti Marifah, Pak Rifki, Pak Deden, Pak Hayu, Bu Risna. Izinkan kami mewakili undangan, seharusnya Pak Kiai Salahuddin Ayyubi, karena ada satu dan lain hal, maka diwakili oleh saya. Mungkin untuk melengkapi saja, karena kita awali dulu dengan memperkenalkan siapa KNKS ya, izin Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Next, KNKS sebenarnya adalah kami ya. Jadi KNKS itu adalah OJK, KNKS adalah Bank Indonesia, KNKS adalah DSN MUI, karena KNKS adalah lembaga nasional pemerintah yang sebenarnya komite koordinasi di level nasional, di mana anggotanya adalah 16 lembaga, kementerian dan lembaga, termasuk MUI dan Kadin gitu. Nah, dalam konteks ini maka kami di manajemen eksekutif bertugas untuk mendukung rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Ketua Presiden, didukung oleh kesekretariatan yang didukung oleh Kementerian Keuangan gitu ya, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu. Next, dan amanah kami 4. 1, pengembangan industri produk halal, lalu pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Ditambah satu lagi, kalau dalam direktorat kami ada juga yang mendukung infrastruktur, mengenai harmonisasi regulasi, mengenai riset, mengenai SDM, dan juga mengenai literasi dan sosialisasi. Jadi KNKS ini adalah ini secara umum fungsinya, mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Jadi kalau tadi Pak Rifki sudah bilang, apa fungsi kita untuk memastikan stabilitas lebih baik di ekonomi kita. Oke, next. Dan bagaimana cara KNKS bekerja, memang kami mencoba untuk mengimplementasikan amanah dari sebelumnya Ketua Harian KNKS, Pak Kiai Ma'ruf Amin, bahwa kenapa dulu namanya Komite Nasional Keuangan Syariah, sekarang berubah setelah 2020 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, karena diyakini bahwa keuangan tidak mungkin tumbuh tanpa ada gerbong demand-nya gitu. Maka ekonomi itu mencoba untuk menguatkan bagaimana sektor keuangan dan sektor industri, sektor real itu terhubung dalam rangka meraih market pasar yang lebih baik. Dan kita lihat bahwa dalam konteks keuangan ada komersial, ada sosial, dan kalau kita bicara sektor real, maka fokusnya mungkin ke 5 kategori yang hari ini diamanahkan untuk ekonomi syariah, yaitu mengenai makanan minuman, mengenai modest fashion, pariwisata, farmasi, media, dan juga bisnis syariah. Nah, ini yang kemudian difokuskan dengan melihat juga karakteristik Indonesia yang berbeda dengan negara-negara lain, karena banyak komunitas ya, ada organisasi massa, ada masjid, ada komunitas Islam. Nah, ini yang akan kita coba pertemukan antar setiap sub ekosistem ya. Oke, next. Dan apa yang kemudian sudah kita bisa bangun bersama dalam konteks ekonomi keuangan syariah, ini beberapa highlightnya. Yang paling signifikan kalau dalam debat pilpres mungkin bicara terkenalkan SGIE ya, Global Islamic Economy Indicator, yang kemudian sebenarnya memang kalau 2018 kita masih nomor 11, alhamdulillah 2023 itu sudah nomor 3. Jadi ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Kita sekarang tantangannya mencoba untuk menyaingi Malaysia dan Arab Saudi ya. Itu tantangan tersendiri ya, terutama buat perbankan syariah. Karena Malaysia itu rasionya, sementara kalau kita masih di sekitar 8% ya. Itu salah satunya, tapi masih ada beberapa yang lain yang perlu dikuatkan. Selain itu kami juga mencoba untuk mendukung mengenai usaha syariah dan biaya syariah, kemudian mengenai ekspor, mengenai ziswaf ya, dana sosial syariah. Ini juga terkait wakaf, alhamdulillah. Kalau di 2020 sebelum ada gerakan nasional wakaf uang itu tercatat baru 0,81 triliun ya, 819 miliar. Tapi dalam waktu 3 tahun terakhir, alhamdulillah sekarang sudah posisi 3 triliun lebih. Dan kontribusi terbesarnya adalah sukuk, cash wakaf link sukuk ya, yang memungkinkan tumbuhnya signifikan. Dana data zakat juga menarik.
2021 baru 14 triliun rilis Basnas, di 2023 sudah 32 triliun, dan potensinya 2024 akan sekitar 40 triliun. Dan tadi Bu Siti Marifah juga sampaikan ada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ini baik. Alhamdulillah sekarang sudah 31 provinsi. Nah, yang belum ini tinggal yang agak timur ya. Dan semoga ini ke depan nanti bisa berkembang untuk penguatan ekonomi keuangan syariah di daerah. Ya, memang pada akhir tadi disampaikan Bu Siti Marifah semoga menjadi badan, tapi sementara ini kami masih Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Semoga lampu hijau diperoleh dari pimpinan negeri ini segera. Oke, next. Baik. Ini lanjut aja, karena ini tadi sudah disampaikan lengkap oleh Pak Hayu, Pak Deden, Pak Rifki. Next saja, next lagi, ini next lagi. Berikutnya. Ya, berikutnya lagi. Ya, mungkin ini lebih penting, next. Ya, oke. Yang perlu kita catat bersama adalah apa yang akan berbeda 20 tahun ke depan dan 20 tahun ke belakang ekonomi dan keuangan syariah, yaitu 20 tahun ke depan kita punya cantolan yang lebih mendasar karena ekonomi dan keuangan syariah sudah ada dalam RPJPN 2025-2045 Indonesia Emas gitu ya. Jadi babnya pun bab transformasi ekonomi bukan bab agama. Nah, apa yang akan dikembangkan dalam 20 tahun ke depan terkait ekonomi dan keuangan syariah? Ya sesuai dengan sektor yang sekarang kita komitmenkan, satu mengenai keuangan syariah, dua keuangan sosial syariah, kemudian industri halal, ya, dan bisnis syariah, serta mengenai regulasi dan kelembagaannya. Nah, tentu ini adalah hasil strategis dari bagaimana anggota-anggota KNEKS, ya, alhamdulillah bisa berkomitmen untuk berkontribusi. Bersama Bappenas kita intens untuk mencoba memainstreamingkan, mengarus utamakan ekonomi dan keuangan syariah dalam transformasi ekonomi Indonesia ke depan, gitu. Nah, dengan adanya cantolan RPJPN, tentu nanti akan turun ke RPJMN. Next. RPJMN turun nanti dari rencana kerja tahunan gitu ya. Kemudian turun jadi program dan anggaran. Meskipun sekarang ramai tentang efisiensi, tapi sebenarnya basisnya tetap sudah ada. Jadi insya Allah sedang kita harmonisasi bagaimana supaya antar kementerian, antar lembaga itu bisa saling terkait dengan mengacu kepada RPJPN yang sudah ada dalam bab ekonomi dan keuangan syariah. Maka untuk akademisi, untuk rekan-rekan sekalian, ya, mahasiswa mungkin nanti bisa mencermati apakah skripsi, apakah tesis ataupun berikutnya bisa mencermati bagaimana strategi yang bisa dikembangkan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan, ya. Dan sekarang juga sedang diharmonisasi dengan Astacita dari Presiden. Oke, next. Dan ini draft di rancangan awal RPJMN. Kita ekonomi dan keuangan syariah punya satu program prioritas sendiri bernama ekonomi syariah, ada di PN2. Sementara kalau sebelumnya misalnya zakat wakaf itu hanya ada di PN8 terkait dengan dana sosial, terkait dengan toleransi beragama, ketahanan iklim dan juga ketahanan budaya. Tapi sekarang sudah ada PP sendiri ekonomi syariah. Dan ditargetkan kita itu diharapkan bisa berkontribusi di 2029 itu sebesar 52 sampai 55% terhadap PDB, ya. Nah, ini tentu bukan hal yang sederhana, tentu butuh kolaborasi kita bersama. Dan apa yang difokuskan, satu mengenai industri halal dan UMKM halal, mengenai ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, mengenai ekosistem halal, mengenai keuangan syariah, dan dana sosial syariah. Dan semuanya dikaitkan dengan PDB umumnya gitu ya. Dan proyek-proyek prioritas juga sudah ditetapkan. Dan yang paling penting di bawah ini, masing-masing KP dan proyek prioritas ini, program prioritas akan didukung oleh rencana dan output dari berbagai KL, tidak hanya satu KL. Jadi ekonomi keuangan syariah tidak lagi hasanah suatu ranah privat vertikal, tapi dia sebuah ranah ekonomi yang akan melibatkan banyak pihak. Dan memang pada akhirnya setelah hadirnya KNEKS kami melihat begitu banyak inisiatif-inisiatif kementerian lembaga terkait ekonomi dan keuangan syariah itu berjalan, tapi memang kadang belum terharmonisasi dan memiliki arah yang cukup kolaboratif. Nah, ini fungsi KNEKS yang hari ini sudah cukup coba kita jalankan untuk kita pertemukan. Oke, next. Dan kami pun hari ini untuk mendetailkan apa yang ada di RPJMN sedang membangun Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah 2025-2029, sehingga nanti lebih detailnya kementerian lembaga bisa mengacu kepada dokumen ini. Next.
Ini gambarannya bagaimana kami akan mencoba menghubungkan matriks antara sektornya, industri halal, keuangan syariah, dan sosial syariah dengan misi-misi pembangunan, ya, produktivitas, pemerataan, stabilitas, perlindungan sosial. Nah, ini akan dimatrikan ke dalam aspek ini. Next. Dan ini draft awal Meksi kami. Draft awal Meksi kami adalah 5 pilar. Pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, pilar 5. Dan kalau hari ini kita bicara keuangan syariah berkelanjutan, itu ada di 3 dan 4. Ya. Dan di next berikutnya ini beberapa draft yang coba nanti akan diturunkan ke dalam aksi-aksi terkait program kerja rekan-rekan di lapangan, gitu ya. Beberapa saja. Untuk dokumennya nanti akan bisa dicermati karena ini masih terus difinalisasi. Oke, berikutnya. Nah, lanjut. Ini mungkin meresum bagaimana bahwa KNEKS sebenarnya merangkum beragam aktivitas dari rekan-rekan yang eksekusi langsung di lapangan. Pemerintah punya Green Sukuk, ini pertama dan terbesar hari ini 1.800-an triliun setahu saya. Sukuknya 1.800-an tapi sebagian sudah Green Sukuk. Kemudian Cash Wakaf Link Sukuk. Cash Wakaf Link Sukuk itu cash wakaf, ya, wakaf uang berjangka yang kemudian selama dia ditempatkan, imbal hasilnya itu untuk program sosial. Jadi kalau investor sukuk biasanya kan imbal hasilnya buat diri sendiri. Tapi kalau cash wakaf link sukuk, imbal hasil dari sukuk yang dibeli itu diserahkan untuk program sosial kepada nazir. Nanti setelah 2 tahun pokok sukuknya akan kembali kepada wakifnya atau kepada investor. OJK kemudian juga sudah menerbitkan tadi seperti Pak Deden sampaikan cash wakaf link deposit ini salah satunya. Bank Hijrah bersama Lazis Nurul Taqwa itu bikin cash wakaf link deposit untuk pembangunan sumur, ya, di pelosok. Jadi imbal hasil deposito dari mereka yang ikut cash wakaf link deposit akan digunakan untuk membangun sumur. Jadi keuangan blended financing untuk keberlanjutan ini sudah ada langsung sebenarnya implementasinya. Okay, next. Dan kalau di sektor dana sosial syariah, kami pun menginventarisir ada lumbung pangan Basnas, ada sedekah pohon, ada kebun wakaf produktif, ada pengembangan tamanu, ya, untuk dari green wakaf ataupun dari wakaf energi gitu. Kalau tamanu itu misalnya tanaman yang kita lagi kembangkan di Sukabumi oleh green wakaf, produk buah tamanu itu bisa untuk kosmetik dan juga biofuel. Gitu ya, turunannya nanti ke sana. Oke, next. Dan ini juga beberapa kajian menghubungkan dana sosial syariah dengan keberlanjutan. Bisa dilihat ada dari Basnas, ada dari BWI. Next. Dan kami kalau secara khusus sebagai inisiatif strategis kami sebenarnya sedang mendorong KPBU yang berbasis syariah. Kerjasama pemerintah badan usaha yang berbasis syariah, khususnya daerah, ya. Seperti misalnya Sumatera Barat yang kami dorong, Aceh, terus kemudian Jawa Barat. Dan kami pun juga sudah menerbitkan panduan pelaksanaan KPBU dengan implementasi prinsip syariah. Oke, next. Ini kami juga dorong, ini adalah data mengenai proyek KPBU yang lembaga keuangan syariah sudah terlibat. Jadi kalau mikir bank syariah, mungkin sebenarnya nggak hanya bicara tabungan gitu ya, atau deposito, tapi sudah terlibat dalam proyek-proyek yang sifatnya infrastruktur besar juga, walaupun masih sindikasi dengan akad musyarakah mutanakisah ataupun ijarah muntahiyah bi tamlik. Oke, next. Dan ini beberapa proses yang PKPBU yang juga kami dorong untuk terlibat, dan kalau kita lihat daftar proyek ini, rekan-rekan, ini ada yang sifatnya memang terkait dengan sustainability, ya, misalnya ada waste processing facility, ada power plant, ada mini hydro power plant gitu ya. Tentu kalau dibiayai dengan syariah, terjadilah dukungan keuangan syariah untuk proyek-proyek yang inginnya mendukung lingkungan dan keberlanjutan di Indonesia. Next. Dan ini juga proyek KPBU yang kami dorong kalau bisa hanya dari syariah saja.